Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam uraian singkat hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini saya ingin membahas tentang kesempatan terbatas dalam perlombaan. Namun sebelumnya, ayo dukung channel Panah Love dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari saya. Berikut ini saya akan menguraikan tentang kesempatan terbatas dalam perlombaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan demi kesempatan diberikan Tuhan untuk meraih berkat rohaninya. Kesempatan itu bukan hanya berupa hal-hal yang menyenangkan kita, tetapi kadang Tuhan juga mengizinkan kita mengalami hal yang menyakitkan. Tujuannya untuk membentuk kita sesuai dengan standarnya Dia, berdasarkan kehendaknya. Misalnya kesempatan bagi seseorang untuk belajar rendah hati muncul saat Tuhan mengizinkannya dihina orang. Lalu yang berikut, belajar kesabaran dan kelemah lembutan Kristus. Tuhan mengizinkannya mendapatkan serangan, fitnah, dan diperlakukan tidak adil dan lainnya. Untuk belajar hidup kudus, Tuhan mengizinkannya diperhadapkan dengan kemungkinan untuk berbuat dosa atau memuaskan hasrat daging dan keinginan matanya. Kalau kita mau menerima mahkota kebenaran abadi, kita harus mau berjuang dalam perjuangan iman yang benar. Kita harus mengejar kecemerlangan iman seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus, yaitu memperoleh perkenanan Bapa di sorga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal ini paralel dengan kehidupan manusia pada umumnya. Jika pada usia muda seseorang bekerja keras, studi, berkarir dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka manakala memasuki hari tuanya, ia sudah bisa memetik apa yang telah ditanamnya. Ia tidak perlu mengalami penderitaan lagi. Ia bisa menikmati hari tuanya dengan indah, mempersiapkan diri masuk ke dalam kerajaan Bapa. Momentum masa muda ketika harus studi dan membangun karir tidak bisa terulang lagi. Momentum itu terbatas waktunya. Demikian juga kesempatan kita untuk mengumpulkan harta di sorga. Ada saat nanti tatkala orang mengetuk pintu sorga dan Tuhan berkata, "Aku tidak kenal kamu." Kalau sekarang Tuhan memberi kesempatan untuk kita bertobat dan diperbarui oleh firman-Nya, maka kalau kita menyia-nyiakannya, kesempatan itu hilang untuk selama-lamanya. Kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk melayani pekerjaannya, tetapi kita tidak menghargainya, maka sampai selama-lamanya kita akan bersama iblis dalam kerajaan kegelapan tentunya. Atau kita tidak masuk dalam kerajaan Allah, atau kita tidak memperoleh mahkota kekal yang diberikan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memilih untuk tinggal dalam kerajaan terang atau kerajaan kegelapan adalah saat ini juga. Saat inilah yang menentukan. Tidak bisa ditunda pada kesempatan lain, sebab begitu kita menutup mata untuk selamanya, tidak ada kesempatan lagi. Jika kita mau menerima mahkota kebenaran abadi, kita harus mau berjuang dalam perjuangan iman yang benar, atau kita masuk dalam perlombaan iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kenapa? Karena hidup kita setiap hari berada di dalam arena perlombaan iman yang hadiahnya adalah mahkota abadi yang tidak akan pernah layu. Kata perlombaan dalam bahasa Yunani yaitu agon, berarti konflik, perdebatan, pertarungan, perlombaan. Ini menunjukkan bahwa kekristenan bukanlah jalan yang mudah untuk memiliki keselamatan yang sejati. Seorang yang bersedia mengikut Tuhan Yesus haruslah berani memasuki perjuangan. Perjuangan tersebut diwajibkan untuk kita alami atau jalani. Kata diwajibkan dalam bahasa Yunani yaitu prokimai, berarti ditetapkan sebelumnya. Hal ini berarti perjuangan itu suatu keharusan, bukan sesuatu yang bisa dihindari. Allah menetapkan bahwa kita yang mengikut Tuhan Yesus harus memikul salib
sebuah perjuangan di sana. Perjuangan itu tidak mudah sebab kita dinasihati untuk memandang Tuhan Yesus atau mengikuti Yesus, bukan mengikut satu tokoh agama tertentu atau mengikuti pendeta tertentu, tidak. Perjuangan itu tidak mudah seperti yang dikesankan oleh banyak orang sehingga penulis surat Ibrani menggunakan pergumulan Tuhan Yesus sebagai contohnya. Ini berarti kita harus yang pertama meneladani ketekunannya dalam menyelesaikan tugas penyelamatan Kristus melalui salib yang sangat mengerikan. Hal ini dapat kita lihat di Ibrani 12 ayat 2-3. Lalu yang kedua, menghitung dulu anggarannya. Hal ini dapat kita lihat atau kita bandingkan dalam Lukas pasal 14 ayat 25-34. Kita harus siap untuk memasuki perjuangan itu jika memang mau menjadi muridnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita tidak siap dan tidak bersedia, ia tidak akan memaksa. Sebab mengikut Yesus haruslah dijalani dengan tulus, ikhlas, dan kecintaan kepada Dia. Pergumulan atau perjuangan itu adalah ketaatan, bukan hanya ketaatan kepada hukum-hukum, tetapi ketaatan kepada kehendak Bapa, yaitu memikul salib dan menanggung hukuman dosa manusia. Sebagaimana Tuhan Yesus memikul salib bukan karena sekedar melakukan hukum, melainkan melakukan kehendak Bapa. Kita juga harus memikul salib dalam arti bersedia memenuhi rencana Allah yang ditetapkan bagi setiap kita. Hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang memperoleh perkenanannya. Sehebat apapun seseorang dalam prestasi kehidupan ini dan pelayanan pekerjaan gereja, kalau ia tidak melakukan kehendak Bapa, maka Bapa tidak akan berkenan padanya. Hal ini dapat kita lihat dalam Matius 7 ayat 21-23. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, memang menjadi seorang pengikut Kristus tidak mudah. Namun kalau kita berkomitmen mau berjuang dalam perlombaan itu dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kita akan memperoleh kemuliaan di kerajaannya kelak. Kekristenan bukan jalan yang mudah dan bukan paksaan, tetapi kerelaan berjuang dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Kiranya uraian renungan ini menolong kita untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus dengan segenap hati, setia dengan kekuatan dan tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.